Siang teman-teman sekalian. Beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo mengunjungi daerah Lampung untuk mengecek jalan-jalan yang berlubang, rusak. Kalau ada hujan pasti becek dan itu mengganggu aktivitas warga, pengguna jalan, dan tentu saja keselamatan pengguna jalan juga. Memang Pak Jokowi ini memiliki program untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat membangun infrastruktur jalan, bendungan, kemudian bandara. Semua itu untuk memudahkan aktivitas masyarakat yang berefek pada peningkatan ekonomi. Nah, itu yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi. Tentu saja setiap pembangunan itu, misalnya pembangunan jalan, itu tentu saja harus dijaga, ada maintenance, harus dirawat gitu kan, harus dicek berkala. Kalau ada jalan yang rusak, ya tentu saja pemerintah dari daerah atau pusat juga itu harus melihat mana jalan yang sudah rusak dan harus diperbaiki. Nah, ini sehingga tidak menunggu protes dari warganya gitu kan. Nah, akhirnya Presiden Jokowi mengingatkan untuk kepada para pemimpin daerah harus bisa memahami mana itu jalan provinsi, mana jalan nasional, dan jalan daerah gitu kan, pemerintah daerah, dan itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Tetapi yang di Lampung ini pemerintah Presiden Jokowi mengambil alih gitu kan. Nah, ini apa penyebabnya? Apakah ini persoalan anggaran daerah? Apakah karena suatu faktor bukan sekedar anggaran gitu kan? Ada suatu jalan yang dilewati oleh truk-truk dengan muatan yang sangat besar sehingga mengakibatkan jalan cepat rusak. Maka bagaimanapun kalau jalannya sudah diperbaiki tapi dengan adanya lewat truk dengan muatan yang sangat besar, itu pasti akan selalu membuat jalan rusak. Maka harus ada regulasi juga mengenai hal ini. Nah, dari sini ini bukan hanya persoalan anggaran, bukan soal keberpihakan saja, tapi mekanisme misalnya tentang muatan yang melewati tempat itu harus dicek juga gitu kan. Apalagi kalau terkait dengan penambangan pasir, pengangkatan kayu, itu kan pengolahan kayu itu kan membawa beban yang sangat berat buat truk mungkin gitu kan ya. Dan di sini sudah membuktikan bahwa Jokowi datang ke tempat itu ingin mengecek apakah memang benar jalan itu seperti yang sedang viral itu. Dan ini harus menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan juga oleh para kementerian kepada pemimpin daerah. Ya, kalau memang anggarannya ada untuk perbaikan jalan, tidak menunggu musim, tidak menunggu anggaran yang baru, maka ya harus diperbaiki juga. Ini kan demi keselamatan warganya gitu. Dan bukan hanya di daerah Lampung, di beberapa daerah Jawa Barat juga banyak jalan yang rusak dan memang lagi sedang diperbaiki. Ya, ini juga harus menjadi perhatian juga gitu kan. Di desa-desa juga banyak jalan yang rusak gitu kan, entah karena tidak ada anggaran untuk memperbaikinya atau karena faktor tadi banyak truk yang lewat dengan muatan besar merusak itu jalan, atau bisa saja anggaran itu tidak digunakan dengan pada tempatnya gitu kan, sehingga menjadi sesuatu yang keliru dalam kebijakan pembangunan desa gitu kan. Dan hal ini yang harus
dilanjutkan oleh Ganjar. Ganjar harus memperhatikan politik atau kesejahteraan ini, harus melanjutkan politik mensejahterakan rakyat, membangun kenyamanan masyarakat bukan hanya di kota-kota saja tapi di desa juga. Saya pikir kalau masyarakat di desa itu mereka mendapati jalan-jalannya rusak itu bukan lalu mereka menerima itu bukan karena sesuatu yang keramah tamahan gitu kan, tapi itu karena ya mau apa lagi, itu protes juga susah gitu kan. Padahal itu rusaknya di depan kantor desa gitu kan, alasannya ini jalan jalan provinsi gitu kan, padahal itu ada di desa gitu kan. Ini sesuatu yang mungkin masyarakat desa ketika mau menanyakan itu juga mungkin ya malas juga gitu kan, atau ya takut juga. Ini disinilah bahwa harus mengontrol. Presiden Jokowi itu kan mencanangkan membangun Indonesia itu dari pinggiran gitu kan, dari perbatasan, dari desa-desa. Ya itulah, desa itu harus kuat juga agar masyarakat itu secara kesejahteraan itu bisa terdistribusi bukan hanya di kota saja, di desa juga harus menikmati itu. Apalagi sekarang ada anggaran yang besar buat desa-desa, dan di sini desa, para perangkat desa mereka ingin naik jabatan gitu kan, tapi mereka juga harus meningkatkan kerja mereka secara efisiensi anggaran gitu kan, dan peruntukannya harus lebih bertanggung jawab gitu kan. Masih ada kok di beberapa desa yang jalannya rusak gitu kan. Nah dari itu seorang pemimpin pelanjut Jokowi yaitu Ganjar. Ganjar nih seorang kepala daerah, dia akan beradaptasi dengan cara untuk memanage kepemimpinan nasional, karena dia sudah menjadi seorang pemimpin daerah Jawa Tengah yang terdiri dari kota dan desa-desa juga. Nah dia akan memahami tentang cara membangun desa, dan dia sudah memahami dia program untuk pengentasan kemiskinan, pengentasan stunting, juga untuk berusaha untuk meningkatkan produktivitas peran perempuan dalam ekonomi, untuk meningkatkan gender di untuk memproduksi barang-barang secara mandiri, itu kan yang punya nilai ekonomi di Jawa Tengah. Ini kan sesuatu yang udah baik gitu kan. Dia pro UMKM dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga dengan ya punya pekerjaan gitu ya. Nah dari sini bahwa Ganjar ini dia sudah memahami, dia pernah punya pengalaman di legislator sebagai yang merumuskan undang-undang, tahu mekanisme penerapan undang-undang, dan tahu tentang cara untuk melengkapi, menyempurnakan undang-undang dan efektivitas undang-undang tersebut. Dan juga dia sudah menjadi seorang eksekutif di daerah, dan dia memahami tentang problem tentang mekanisme pelayanan publik, juga tentang mengukur angka kemiskinan, pengentasan kemiskinan, juga memanage lembaga pendidikan. Nah ini udah menggambarkan bahwa ya Ganjar ini sudah bisa, dia mengetahui tentang masyarakat kota, dia mengetahui tentang cara interaksi, bagaimana mensejahterakan orang desa dalam prosesnya, dan apa indikator pencapaiannya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Maka kita harus selalu beroptimis ya, dengan sebenarnya di Indonesia ini masih banyak pemimpin yang benar, baik, dan memiliki komitmen untuk membuat negara kita ini lebih baik. Dan pilihan itu sepertinya ada pada Ganjar Pranowo yang memiliki track record tentang pembangunan di daerah, karena dia kepala daerah, dia juga pernah di legislator. Nah jadi sudah lengkap ini
Jadi ya kita lihat aja nanti bagaimana. Yang pasti memang sepertinya yang memiliki track record itu yang kerja di lapangan, bukan hanya pencitraan, bukan gubernur yang sektarian, bukan gubernur yang hanya sekedar playing victim, bukan, dia bekerja gitu. Bekerja sesuai amanat konstitusi, sesuai dengan satu napas dengan partai yang ingin mensejahterakan Indonesia ini. Ya itulah Ganjar pilihan yang lebih baik ketimbang yang lain gitu kan. Terima kasih.